Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam atammanil akmalani ala mab'uthin rahmatan lil alamin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Faqad qala Allah Ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai segenap orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Takutlah kalian kepada Allah dengan sejujur-jujurnya takut. Dan janganlah kalian wafat kecuali dalam keadaan Islam, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dahulu saat ayat ini turun, Sa'id bin Jubair rahimahullah, beliau menukilkan bahwa saat Allah memerintahkan untuk bertakwa haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa, setotalitas-totalitasnya takwa, hingga melukai jidat-jidatnya para sahabat Nabi. Mereka totalitas dalam beribadah, hingga setelah banyak yang kesulitan, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat yang lain di surat At-Taghabun, fattaqullah mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Ini menandakan kepada kita bahwa ibadah-ibadah yang telah Allah wajibkan kepada kita, larangan-larangan yang telah Allah larang kepada kita, sejatinya itu sudah diturunkan levelnya sesuai dengan kemampuan manusia. Sudah tidak seperti di awal yang Allah Subhanahu wa ta'ala inginkan. Tapi Allah mengatakan fattaqullah mastata'tum, bertakwalah semampu kalian. Bapak-bapak rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa dikumpulkan di masjid ini setelah sholat subuh berjamaah. Tentu saya berterima kasih kepada seluruh yang terlibat di kajian ini, Ketua DKM dan seluruh jajaran masjid, teman-teman dari Bali Mengaji dan seluruh jamaah yang telah dengan sama-sama kita akan kembali berpindah dari satu ibadah ke ibadah yang lain. Tadi kita sholat, beres sholat ada zikir, kemudian kita duduk di majelis ilmu. Inilah runtunan aktivitas yang paling berkah. Allah paling suka kalau kita selesai satu ibadah, kita lanjut ke ibadah yang lain. Dan pada pagi hari ini saya akan membahas tentang semua akan dihisab. Dan kalau kita lihat di Bali misalnya, sekarang itu katanya sudah mulai ada kemacetan. Kalau kita di Jakarta macet banget, ya. Kalau di Bali ada kemacetan, tapi tidak se ekstrim di Jakarta, alhamdulillah. Dan setiap dari kita nggak ada yang suka tuh keadaan itu. Kita pengen kalau jalan lancar-lancar aja. Semua dari kita nggak ada yang mau terjebak macet, tidak ada. Macet banyak di seluruh dunia ya, kita tahu. Kalau kita googling kita bisa ngelihat fakta-fakta macet di dunia ini. Ada data mengatakan di antara macet terparah itu adalah di Cina tahun 2005, sampai 7 jutaan orang lebih yang kemacetan. Hampir satu hari mereka macet di jalan. Kalau di Indonesia
Wallahu alam ya. Setahu saya yang paling parah itu pulang kampung 2016. Ya, sampai akhirnya kalau masuk tol itu pakai apa tuh? E-tol. Ya. Dari mana awalnya? Masalah macet. Ini macet-macet ini ya tidak akan lebih parah dibanding kemacetan yang berpeluang ada di akhirat. Kalau di dunia ada macet, di akhirat juga bisa ada macet. Kenapa di akhirat bisa ada macet? Karena ada hisab. Karena ada hisab. Macet di akhirat, kalaupun hanya 1 jam, itu sudah cukup lama. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat Al-Hajj ayat 47 tentang waktu di akhirat. Allah mengatakan wa inna yawman 'inda rabbik ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. 1 hari di sisi Allah itu sama dengan 1000 tahun yang kalian rasakan. Maka bagaimana jika kemacetan justru terjadi di keadaan seperti itu? Bahkan kalau macet di akhirat itu bukan hanya waktunya yang lama, namun keadaannya juga luar biasa, menggelisahkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Yajma'ullahu an-nasa al-awwalina wal akhirin fi sa'idin wahid." Orang-orang akan dikumpulkan di padang mahsyar, orang yang paling pertama hingga orang yang paling terakhir. Yusmi'uhumud da'i wa yanfudhuhumul basar. Orang-orang akan mendengar seruan-seruan dan mata-mata mereka akan melihat. Wa tadnu syams, dan matahari pun didekatkan. Siapa yang sanggup kemacetan dalam keadaan seperti itu? Kalau kita terjebak macet, AC mobil kita mati. Itu sudah menggelisahkan luar biasa. Bagaimana jika matahari yang didekatkan? Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan. Kemacetan itu terjadi karena hisab yang Allah Subhanahu wa taala lakukan. Di mana Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis. Dalam riwayat Imam Tirmidzi dalam sunannya, Rasul mengatakan la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Tidak akan bergerak kedua kaki seorang hamba hatta yus'alu an umrihi fima afnahu, hingga ditanya tentang umurnya di mana dia habiskan. Wa an ilmihi fima fa'ala, dan ilmunya apa yang dia lakukan. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah, dan hartanya dari mana dia dapatkan dan kemana dia keluarkan. Wa an jismihi fima ablahu, dan tubuhnya di mana dia buat lelah. Ini bapak-bapak yang bikin macet, yang bikin orang terjebak macet di akhirat ini hisab. Allah Subhanahu wa taala akan bertanya tentang umur. Allah akan bertanya tentang ilmu, Allah akan bertanya tentang harta, Allah akan bertanya tentang tubuh. Bahkan tidak sebatas itu, Allah Subhanahu wa taala akan ada lagi pertanyaan demi pertanyaan. Allah Subhanahu wa taala akan bertanya tentang umur kita. Maka dari situ kita berpikir, umur kita ini kita gunakan untuk apa? Di sini Masya Allah banyak para senior di sini. Mungkin lebih mengetahui bagaimana bisa memanfaatkan umur. Karena ternyata umur ini adalah nikmat yang akan Allah tanya. Di mana umur kita habiskan? Dan itu pertanyaan. Kalau hari ini umur kita 40 tahun, berpikirlah, sudah ngapain aja 40 tahun? Sudah ngapain aja 40 tahun? Kalau umur kita hari ini 40 tahun dan jatah kita hidup tinggal 10 tahun atau 20 tahun, berarti mayoritas umur kita telah terpakai. Maka disitulah kita butuh untuk kembali merenungi, udah ngapain aja 40 tahun? Apa yang udah kita lakukan untuk diri kita? Apa kemajuan yang sudah kita lakukan?
Sekarang kadang kita sebagai manusia kalau berbicara tentang kemajuan, tentang sebuah prestasi, maka kita banyak fokus terhadap prestasi dunia. Setiap tahun prestasi dunia mesti naik. Omset yang tadinya sekian juta, tahun depan mesti sekian juta. Toko yang tadinya cuma 2, tahun depan mesti 3. Mobil yang tadinya 1, 2. Ini kebanyakan prestasi kita kejar urusan dunia. Padahal kita sangat butuh prestasi-prestasi akhirat, kemajuan-kemajuan akhirat. Mirisnya, ada di antara kaum muslimin umurnya sudah 40 tahun, ada yang 50 tahun. Cuma kalau kita berbicara tentang hal kecil aja, hafalan Quran aja, maka nggak pernah nambah dari zaman kecilnya. Wadduha itu paling panjang. Wadduha wal laili idza saja. Udah itu dari kecil. Sahabat dari kecil itu. Gak berubah-berubah hafalannya. Ini ngapain aja 40-50 tahun ngapain aja? Kok sampai Al-Quran yang 30 juz, ya, tidaklah kita hafal kecuali sedikit. Itu lagi. Kan kalau sahabat kita dalam sholat siapa bapak-bapak? Qul huwallahu ahad. Qul a'udhu birabbil falaq. Qul a'udhu birabbin nas. Inna a'tayna wal asr. Itu udah dari TK SD itu sampai tua itu juga, gak diganti-ganti. Salat tahajud diminta bacanya lebih panjang, wadduha paling panjang. Ini kenapa umur kok gak ada prestasi akhiratnya? Itu kan akan ditanya sama Allah. An umrihi fima afna. Ini umur dihabisin untuk apa, kata Allah? Saya kasih Anda 40 tahun, saya kasih Anda 50 tahun, untuk apa? Itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditanya oleh Allah. Ini prestasi apa yang telah kita lakukan? Hidup 40 tahun, hidup 50 tahun, nih ya. Tapi urusan menghatamkan Quran saja belum pernah tercatat dalam sejarah kehidupannya. Fala haula wala quwata illa billah. Ini ditanya sama Allah umur kita tuh. Ditanya sama Allah. Hatam tidak pernah. Tapi urusan baca WhatsApp, baca koran, baca berita, hatam terus. Tapi giliran Quran, fala haula wala quwata illa billah. Mungkin bapak-bapak di sini juga tahu. Sebenarnya sunnah minimal hatam Quran adalah berapa hari sekali? Minimal 40 hari sekali. Coba 40 hari sekali. Ini 40 tahun belum sekali. Rasul ngomongin 40 hari sekali. Ini udah puluhan tahun gak hatam-hatam. Ini ngapain aja nih? Ya, ngapain aja nih kita nih? Kok bisa Quran gak hatam-hatam gitu loh? Itu kan modal umur tuh. Orang kalau gak ada umur gimana? Ya gak bisa hatam lagi kan? Gak bisa beramal lagi. Makanya modal banget sih umur ini. Karena modal nikmat ini besar, makanya Allah tanya di hari kiamat. Ini kalau kita payah menggunakan umur, macet kita di akhirat. An umrihi fima afnah, kata Allah. Setiap dari kita menginginkan umur panjang, sudah. Padahal umur panjang itu nggak selalu menjadi kebaikan. Umur panjang, Pak, nggak selalu menjadi kebaikan. Sekarang ada orang umur 40 tahun, dosanya udah banyak. Dia berharap umurnya sampai 80 tahun. 40 tahun kemudian dosa juga. Apa manfaatnya? Mendingan mati umur 40 tahun. Jadi dosanya nggak banyak-banyak amat. Makanya setiap di dalam Islam, kalau kita lihat ayat dan hadis, Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menggandengkan umur dengan ketaatan, umur dengan keberkahan. Lihat. Waktu Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, ya Rasulullah, ayyun nasi khair? Ya Rasulullah, manusia tipe seperti apa paling baik? Siapa manusia terbaik? Apa kata Rasulullah SAW? Man tala umruhu wa hasuna amaluh. Siapa yang panjang umurnya, baik amalannya. Tuh, ingat kata Rasul. Panjang umur dan baik amalannya. Fa ayyun nasi syarr? Kalau yang paling buruk siapa? Man tala umruh wa sa'amaluh. Yang panjang umur tapi amalnya buruk.
Jadi umur panjang yang banyak kita harapkan ini, itu harus didoakan beserta dengan ketaatannya. Panjangkan umur dalam ketaatan. Makanya dahulu kami melihat ya, dan membaca Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala ya, itu sebelum kajian dimulai MC-nya doain gitu. Semoga Allah panjangkan umurnya. Itu syekhnya fit ta'ah dalam ketaatan. Dalam ketaatan. Kenapa? Karena umur panjang nggak dalam ketaatan nggak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya, malah bikin celaka manusia. Bikin celaka manusia. Belum lagi hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan a'dzarallahu ra'an balagha sittina min umri. Allah tidak lagi memiliki uzur untuk orang yang 60 tahun tapi belum tobat. Nah, belum lagi ada hadis itu. 60 tahun masih nakal gitu. Itu Allah nggak kasih uzur lagi itu gitu. Kalau anak muda nakal masih banyak uzurnya, namanya juga masih muda. Cuma kan kalau tua nakal, makanya Rasulullah SAW bilang gitu. Allah tidak lagi kasih uzur, udah dihukum sama Allah itu. Udah tua nggak mau tobat ya, subhanallah. Ya, makanya jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ini hal yang pertama loh yang akan Allah tanya, umur. Maka di sini kita pantas ya, karena kita juga baru di bulan Muharram ya. Pantas banget untuk kita melihat kembali dan mentargetkan target tahun ini apa. Kalau di masalah dunia kan Bapak-bapak tahu sendiri, resolusi akhir tahun itu ada terus. Next mau ngapain di kantor kita? Mau jadi apa kita ke depan? Nah, baik, di akhirat itu juga mesti ada, Pak. Tahun ini bulan Muharram. Ya, tahun ini bulan Muharram 1447. Apa yang mesti kita lakukan? Apa yang mesti nambah? Kita catat, Pak. Pokoknya 3 bulan ke depan saya mesti hatam. Itu mesti ada. Kita kalau nggak ada target, ngelos. Saya belum bisa ngaji, Pak Ustadz. Tahun ini wajib bisa ngaji. Apa yang mesti kita lakukan? Berarti belajar di bulan-bulan yang ada. Pokoknya tahun ini saya mesti umroh. Pokoknya tahun ini saya mesti sedekah setiap bulan sekian. Itu buat target-target itu. Agar apa? Agar umur kita termanfaatkan dengan baik. Umur kalau nggak dimanfaatkan dengan baik pasti termanfaatkan untuk yang buruk. Jadi itu kaidah ya saudara. Dan ini pertanyaan pertama yang akan Allah Subhanahu wa taala tanya kepada kita, umur. Lalu pertanyaan kedua kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa an ilmihi fima afnahu, dan ilmunya, wa an ilmihi fima fa'ala, dan ilmunya apa yang telah dia lakukan. Ini hadis ya, mengingatkan kepada kita, Bapak-bapak sekalian rahimani wa rahimakumullah, mengingatkan kepada kita tentang fungsinya ilmu. Harus betul-betul difahami bahwa ilmu ini, Pak, sekarang ini kita kajian ini, Pak, ini bentuknya sarana, Pak, wasilah, bukan tujuan. Tujuan dari kajian ini apa, Pak? Nah, tujuannya apa? Antum datang ini, Masya Allah, tabarakallah, saya datang sini. Tujuannya apa ini kita dari kajian ini? Pak, yang bisa jawab saya ada hadiah. Tujuan kita datang kajian dengerin ilmu itu apa? Angkat tangan dulu ya, angkat tangan. Silakan, Bang. Meningkatkan iman kita. Meningkatkan iman, betul, tapi bukan itu yang saya inginkan. Silakan, Bang. Agar tahu, barakallah fiik, agar tahu cara mengamalkan ilmu. Iya. Ini hadiahnya amplop lagi, Bang, sini aja, Bang. Kayak enak dilihat sama yang lain. Silahkan. Allah barik fiik. Yang saya maksudkan di situ adalah apa yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an ilmihi fima fa'ala. Ilmunya apa yang telah dia lakukan dengannya. Jadi tujuan ilmu itu amal. Tujuan ilmu itu amal. Maka dari sini kita mengetahui bahwa datang ke pengajian
itu adalah sarana kita untuk beramal. Dari sini kita mengetahui bahwasanya kalau tujuannya amal, berarti hadirnya kita di majelis ilmu, apakah telah menyelesaikan tugas kita? Belum. Kita baru satu langkah dari tugas kita. Apa itu? Ilmu. Setelah ilmu ada apa? Amal. Musibahnya saat kita menjadikan datang ke majelis ilmu sebagai tujuan. Jadi kita ngerasa kalau udah ngaji selesai, mission complete. Padahal masih ada PR. Yang di ngaji itu diamalin. Anda tidak dikatakan berhasil sampai Anda mengamalkannya. Maka pada saat orang menjadikan kajian, menjadikan pengajian, menjadikan majelis ta'lim sebagai tujuan, maka dia akan puas dengan perbendaharaan ilmunya, bukan puas dengan amalannya. Ini itu kekeliruan. Allah targetkan kita beramal. Kan yang akan ditanya dan dihisab itu akhirnya apa? Amal, bukan ilmunya. Ya, makanya para ulama itu mengatakan al-ilmu khasyah, ilmu itu rasa takut. Lihat, amalnya tuh, fungsinya ilmu tuh bisa menghadirkan kepada jiwa kita rasa takut. Nah, di situ ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa an ilmi fima fa'al." Aku telah mudahkan kalian untuk bisa mendapatkan ilmu. Aku telah mudahkan kalian untuk bisa mendengar ilmu, apalagi di zaman sekarang. Fima fa'al. Lalu apa yang telah kalian lakukan? Dan ini hadis ya dari Bukhari dan Muslim, di mana Rasul kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Yuja'u birrajuli yaumal qiyamah fayulqa finnar." Ada seseorang yang didatangkan pada hari kiamat, lantas ia dilemparkan dalam neraka. Fatandaliqu aqtabuhu finnar, usus-ususnya pun terbuai, usus-ususnya pun keluar di dalam neraka dari perutnya. Fayadur kama yadurul himaru birraha, lalu dia berputar-putar seperti keledai memutari penggilingannya. Fayajtami'u ahlun nar alaih, maka orang-orang ahli neraka berkumpul di hadapannya lalu mengatakan, fayaquluna ay fulan ma sya'nuk, wahai fulan, kenapa Anda bisa di neraka? Alaysa kunta ta'muruna bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar? Bukankah kamu dahulu yang kerap memerintahkan kami melakukan kebaikan, yang kerap melarang kami dari keburukan? Qal kuntu amurukum bil ma'ruf wa la ati. Iya, dahulu saya yang memerintahkan kalian berbuat baik, wala ati, tapi saya tidak melakukannya. Wa anhaakum 'anil munkari wa ati, dan aku melarang kalian dari kemungkaran dan justru saya lakukan. Fala haula wala quwata illa billah. Inilah orang-orang yang suka ngajar, yang suka bikin pengajian, tapi dia tidak melakukan yang ma'ruf dan tidak menjauhi yang mungkar. Inilah orang-orang yang kalau kita lihat WhatsApp-nya semuanya broadcast tentang agama, tentang ibadah, tentang larangannya, tapi semuanya ditujukan kepada orang, bukan kepada dirinya. Semua status-statusnya religius, status-statusnya ayat dan hadis, tapi dia tidak lakukan apa yang dia tulis. Dia tidak menjauhi apa yang dia larang orang-orang darinya. Maka apa manfaat ilmunya? Maka sekali lagi, bahwa ilmu itu tujuannya amal, tidak ada yang lain. Amal tujuan ilmu. Dan itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti hadis ini menjadikan kita, oh berarti mendingan gak ngaji Ustadz ya. Jadi kita gak ditanya, iya diazab. Kalau gak ngaji diazab. Apalagi punya pemikiran seperti itu, diazab. Ya. Makanya ilmu itu bukan sebuah hal yang menakutkan, tidak. Ilmu itu sebuah hal yang menyenangkan. Karena dengan ilmu kita bisa bergerak, dengan ilmu kita bisa beriman, dengan ilmu kita bisa beramal. Itu semua dengan ilmu. Sekarang kalau kita ngomongin keimanan saja, ya. Keimanan, bagaimana kita bisa punya iman?
Harus dengan ilmu. Kalau kita nggak punya ilmu, apa yang mesti diimani? Apa yang mesti kita yakini kalau kita nggak tahu data mana yang mesti kita yakini? Ayat mana yang mesti kita yakini? Jadi semua hal di dalam Islam itu berawal dengan ilmu. Maka kebaikan seseorang itu muncul dengan ilmu. Kalau dia ingin merapihkan umurnya, ya dimulai dengan ilmu. Semua dimulai dengan ilmu. Semua dimulai dengan ilmu. Maka tidak bisa seseorang itu, ya, karena di luar sana ada yang takut dengan ilmu. Ya, nanti kalau saya tahu malah apa-apa jadi haram, Ustaz. Hatta ente nggak tahu juga tetap haram itu. Ya, nggak mentang-mentang nggak tahu halal, tidak. Apalagi zaman sekarang yang tinggal pencet nih YouTube, antum mau ustaz siapa di YouTube? Ya, pencet. Mau nanya apa? Pencet. Antum dengerin kajiannya, bisa diatur ustadznya. Ustaz, saya mau kamar mandi dulu, Ustaz diam dulu ya. Tek, pause. Kamar mandi kita. Kamar mandi balik lagi, Ustaz, lanjut Ustaz. Tek, udah. Kalau sekarang kan nggak bisa. Apa aja. Mau lihat hadis, ketik Pak, keluar hadis. Perpustakaan yang segitu besarnya buku-buku masuk di sini. Lalu kemudian kita mengatakan, saya nggak mau menuntut ilmu, takut diazab sama Allah. Diazab. Dan ilmu tidak memberikan rasa atau tidak memberikan hukuman. Ilmu itu memberikan rahmat, kasih sayang. Maka paling nggak enak itu jadi orang bodoh, itu paling nggak enak. Ya, apa-apa nggak tahu, apa-apa bingung, aduh nggak enak. Coba bapak-bapak kalau jalan nggak tahu arahnya kemana, maps mati, jalan nggak tahu kemana, enak nggak, gelisah, ke kiri apa ke kanan ya? Kalau ke kanan takut nyasar, kiri juga takut nyasar. Itu orang nggak pakai ilmu tuh, hidup nggak pakai ilmu seperti itu, bingung sebingung-bingungnya. Yang bisa menenangkan ya ilmu, karena ilmu itu wasilah amal. Karena begitu beramal, Allah kasih rahmat. Begitu beramal, Allah kasih kebahagiaan. Ilmu itu luar biasa. Punya pengaruh dalam hati luar biasa. Betapa banyaknya orang Pak berubah itu dari ilmu kan. Ya. Saya ketemu ya, bahasanya mungkin mantan preman kali ya di Jakarta. Mantan preman. Emosional tingkat tinggi. Gak boleh colek-colek dikit mau ribut. Ya, di jalan nengok-nengok doang ribut, ya, senggol-senggol kayak semut, ribut, ya, intinya maunya ribut aja, emosional tingkat tinggi. Subhanallah, beberapa tahun dia ikut ngaji, ya, dia bilang sendiri, dulu emosional saya ini nggak bisa dikontrol sama sekali, dia bilang, saya banyak marah, dikit-dikit mau ribut sama orang, dikit-dikit mau ribut sama orang. Sekarang saya sudah alhamdulillah bisa mengontrolnya. Saya tanya, apa yang paling berpengaruh untuk bisa mengontrol itu? Ilmu. Begitu kita dengar tentang hadis orang-orang yang marah, begitu kita dengar tentang hadis orang-orang yang bersabar, begitu kita tahu bahwa orang temperamental, orang yang suka emosi, tanda ada kesombongan dalam hati. Hal-hal seperti itu bisa merubah karakter seseorang gitu. Jadi ilmu ini manfaatnya luar biasa. Luar biasa. Dan kita tahu dakwah Nabi SAW semuanya dimulai dengan ilmu. Ilmu Pak. Pertama dakwah Nabi ilmu. Kita tahu Nabi SAW di Mekah itu susah. Lingkungannya tidak ideal sama sekali. Sulit sekali. Tapi apa yang Nabi SAW lakukan pertama kali di kota Mekah? Begitu para sahabat mulai ada 30 orang yang masuk Islam, Nabi SAW bikin markas, base camp di rumahnya Arqam ibn Abil Arqam. Base camp tersebut, ya bukan masjid, rumahnya Arqam ibn Abil Arqam. Untuk apa? Ngaji. Nabi datang ke sana, ngaji, dikasih tahu sama Nabi SAW, ini ayat turun. Ini ayat turun. Apa itu? Ilmu. Ini start perubahan kita ada di sini. Begitu kita semangat menuntut ilmu, kita barengi niatnya dengan semangat beramal, maka itu tanda kebaikan. Maka keadaan kita di sini adalah sudah satu langkah baik yang kita lakukan. Tinggal kita lanjutkan dan tuntaskan dengan amal. Dan yang ketiga, yang Rasul SAW sabdakan,
Dan ini paling beda bapak-bapak yang ketiga. Masih ada yang ingat yang ketiga apa? Saya kasih hadiah nih, tapi angkat tangan dulu. Apa? Mana angkat tangan dulu nih? Mana? Silakan. Apa bang? Harta. Terus pertanyaannya apa dari Nabi? Tentang harta? Di mana? Digunakan untuk apa? Dan dari mana dia dapatkan? Iya. Silakan ya. Dapat harta juga nih Pak kayaknya nih. Ya tentu ini dari teman-teman panitia ya, bukan dari saya. Jazakallahu khair. Jangan terlalu husnudzon tapi Pak. Ya, dari teman panitia. Pertanyaan harta paling beda Pak. Tadi kita udah bahas dua ya. Kita bahas yang pertama umur, di mana dia habiskan. Yang kedua ilmu. Pertanyaannya apa? Apa yang telah dilakukan? Harta. Wa an malih min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Dua pertanyaannya. Dapat di mana, keluar kemana itu harta. Ini yang paling bikin macet seseorang. Fulus Pak. Bikin macet itu. Kan bapak-bapak tahu ya, bagaimana Rasulullah SAW mengatakan orang miskin masuk surga duluan dibanding orang kaya. Bapak kira-kira mau masuk surga duluan apa belakangan? Kok nggak ada yang jawab ini? Sebenarnya mau duluan, tapi miskin nggak mau ya itu kan. Ideal sekali gitu. Ya. Ada di kitab Sahih Bukhari, saya ngajar Sahih Bukhari. Itu ada hadis-hadis tentang fadlul faqr. Keistimewaan kefakiran. Keistimewaan apa? Kefakiran. Kan tadi kita udah belajar. Ilmu itu diamalkan. Kita bacakan hadis-hadis ini. Keistimewaan orang-orang fakir. Beres kita baca, kita belajarin hadisnya, kita tanya. Gimana? Siap mengamalkan? Wah, mengamalkan mesti jadi orang miskin gitu. Ya, nggak ada yang siap. Ya, tetap mau jadi orang kaya. Ya, ini sesuai dengan hasratnya manusia. Ala kulli hal, ini dua pertanyaan yang Rasulullah SAW katakan. Dari mana ia mendapatkannya dan kemana ia keluarkan? Ini pertanyaan paling rumit. Gak ada pertanyaan serumit ini sampai 2 kali ditanya. Makanya harta itu ya yang betul-betul bisa menyebabkan seseorang kena kemacetan di akhirat. Makanya orang kaya Pak, orang kaya itu kan gak mesti hartanya haram. Tapi tetap masuk surganya belakangan. Kenapa? Lama hisapnya. Lama hisapnya dia. Dan itu kita katakan orang kaya yang halal hartanya. Kalau orang kaya yang tidak halal hartanya gimana? Diazab. Harta Pak, yang halal dihisab, yang haram diazab. Harta yang halalnya dihisab, yang haramnya diazab. Itu harta tipenya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat Al-Munafiqun, mengingatkan kita semua di ayat yang ke-9 dalam surat Al-Munafiqun. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun." Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu menjadikan kamu lalai dari mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalik fa ulaika humul khasirun. Siapa yang berani melakukannya, maka dia adalah orang-orang yang merugi. Jangan sampai harta ini melalaikan kita. Makanya ada nggak sih larangan di Islam menjadi orang kaya? Tidak ada. Tapi semua yang kita lakukan tanggung jawab masing-masing. Itu aja. Kalau Anda beli harta, sesuatu lah, beli harta, apapun itu bentuknya, yang paling penting siapkan jawaban Anda di hadapan Allah. Just it. Kalau Anda udah punya jawaban di hadapan Allah, beli. Gak masalah.
Tapi kalau kita nggak tahu harta ini untuk apa, kadang ada yang flexing aja, pamer-pamer aja, ya, maka siap-siap akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita patut melihat ya, apa yang didengar oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu tentang seorang sahabat yang mulia Abu Talhah. Kata Anas, "Kana Abu Talhah akthar al-ansari bil Madinati malan min nakhl." Abu Talhah di antara sultannya Madinah, orang kaya di Madinah. Wa kana ahabbu amwalihi ilaihi Bayruha. Dan di antara aset dia yang paling dia sukai adalah kebun Bayruha. Wa kanat mustaqbilatal masjid. Dan kebun Bayruha, ya, di situ ada sumurnya dan itu adanya di belakang Masjid Nabawi. Sebenarnya kalau kita ke Masjid Nabawi, di tengah Masjid Nabawi, ya, itu ada buletan gitu, ya. Itu Bayruha, itu sumurnya Abu Talhah. Diangkat karpetnya, ada di tengah-tengah masjid, itu sumurnya Abu Talhah radhiyallahu anhu. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhuluha wa yashrabu min ma fiha thayyib. Rasul tuh sering mampir ke kebunnya, Rasul sering minum di kebunnya Abu Talhah. Faqala Anasun, lalu Anas melanjutkan, kata Anas, begitu turun ayat surat Ali Imran 92. Surat Ali Imran 92. Apa kata Allah? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan bisa mencapai kebajikan hingga kalian mau menginfakkan harta yang paling kalian cintai. Tingkat tinggi ini. Tingkat tinggi. Faqama Abu Talhah. Maka Abu Talhah begitu mendengar hadis ini, dia katakan, "Ya Rasulullah, innallaha yaqul." Allah telah mengatakan, kalian tidak akan sampai kepada kebajikan hingga kalian mampu menginfakkan harta yang paling kalian cintai. Wa inna ahabba amwali ilayya Bayruha, dan kebun Bayruha adalah yang paling aku cintai. Wa innaha sadaqatun lillah. Tapi saya berikan ini sedekah untuk Allah. Wa arju birraha wa dhukhraha indallah. Aku harapkan kebaikan-kebaikan ini di sisi Allah. Fada'ha ya Rasulullah haitsu arakallah. Silahkan Rasulullah, engkau gunakan kebunku ini sebagaimana yang engkau inginkan. Di situ Rasul sallallahu alaihi wasallam puji. Kata Rasul, bakhin, dzalika malun rabih, dzalika malun rabih. Inilah harta yang paling menguntungkan, kata Rasul. Wa qad sami'tu ma qulta, aku telah mendengar apa yang kamu katakan. Wa inni ara an yaj'alaha fil aqrabin, dan aku melihat bahwa yang paling penting untuk dijadikan kebun Bayruha disedekahkan kepada keluarga-keluarga terdekat. Af'al ya Rasulullah, aku akan lakukan ya Rasulullah. Maka kemudian Abu Talhah radhiyallahu taala anhu membagi-bagikan kebun tersebut, imma dijual atau dibagikan harta-hartanya kepada saudara dekatnya. Ini adalah contoh yang luar biasa. Pak, bisa berinfak dengan harta yang paling kita sayangi, ini tingkat tinggi, Pak. Tadi apa tuh? Kotak amal itu, ya. Biasanya yang sering masuk kotak amal duitnya warna apa? Kita buka dompet nih, ada warna kemerah-merahan, mah. Berapa tuh? Cepet itu 100. Ada warna biru, berapa? 50.000. Ada warna hijau 20.000. Ada di ujung warnanya abu-abu lecek 2.000. Kadang kita lebih bersemangat untuk mengeluarkan si lecek tersebut. Kenapa? Karena itu yang paling tidak kita cintai. Itu yang paling tidak kita cintai. Subhanallah. Lihat, ini jiwa, Pak, bakhilnya luar biasa. Jiwa manusia bakhilnya luar biasa. Makanya Abu Talhah ini Rasul sampai mengatakan dzalika malun rabih. Itu harta yang paling menguntungkan itu. Bisa sanggup seseorang mensedekahkan sesuatu yang paling dia cintai. Allahu akbar. Kita bisa sampai ke sana, tapi kita latihan dulu. Kita latihan. Ada 150, 20, 2.000, 20 keluarin. Itu kan rasa cinta kita kepada 20.000 lebih besar daripada rasa cinta kita kepada 2.000. Kita latihan step by step.
Ini subhanallah. Itu harta Bapak-bapak sekalian. Di mana didapatkannya, di mana dikeluarkannya. Itu ditanya sama Allah, kamu dapat dari mana? Dari kerjaan saya. Kemana keluarnya? Buat apa keluarnya? Ada orang dapatnya halal tapi keluarnya haram. Dia main judol, dia mampir ke klub-klub yang ada di sini, dia minum. Subhanallah. Walaupun hartanya halal, dihisab. Harta yang halal dihisab, yang haram diazab. Tidak ada pertanyaan serumit pertanyaan harta, tidak ada. Ini ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang keempat adalah wa an jismihi fima ablahu. Dan tubuhnya di mana dia buat lelah. Subhanallah. Tubuhnya di mana dia buat lelah. Ternyata tubuh itu nikmat. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat Al-Insyiqaq ayat 84. Dalam surat Al-Insyiqaq ayat 84 Allah mengatakan, "Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih." Wahai manusia, sesungguhnya engkau telah bekerja seletih-letihnya menuju Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemuinya. Pasti kamu akan menemuinya. Jadi tubuh kita ini itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ini lelah untuk apa? Oh, saya lelah untuk bekerja. Oh ya, bekerja itu bagus. Untuk apa? Nafkah. Alhamdulillah. Lalu bagaimana? Kapan lelah untuk ibadah? Mohon maaf Bapak-bapak sekalian, sering kita mendengar diri kita ini sebenarnya semangat terhadap harta, semangat banget, pengen banyak harta, tapi kadang kita bungkus dengan alasan yang begitu indah, cari nafkah, Pak. Padahal kita rakus aja. Ada orang, ya, itu sampai di bulan Ramadan, ya, itu nggak taraweh. Di bulan Ramadan, di 10 malam terakhir juga tidak tidak itikaf, tidak memanfaatkan waktu tersebut. Satu yang dia jadikan alasan, saya kan kerja kan ibadah juga Ustadz. Kerja ibadah juga, iya. Coba kerjanya nggak dapat duit, gimana? Pengen nggak? Nggak. Ibadah banyak, nggak cuma kerja doang. Ada ibadah yang lebih besar daripada kerja, sholat. Itu ibadah mahdhah. Itu yang diperintahkan oleh Allah di bulan Ramadan. Nggak mau. Kenapa? Nggak dapat duit sholat itu. Sholat nggak dapat duit. Jadi kadang nih subhanallah, jiwa kita Pak, kalau kita nggak didik, dia liar. Walaupun kita udah tahu ilmu, walaupun kita tahu cari nafkah itu sebuah ibadah, akhirnya kita jadikan ini sebagai alasan melegalkan hawa nafsu kita. Kalau benar Anda ingin cari nafkah, maka begitu nafkahnya cukup, balik ke masjid. Tapi kan enggak juga. Kita emang bernafsu, tapi kita validasi nafsu kita dengan alasan agama. Oh, betapa busuknya diri kita. Kita rakus, tapi kita bilang ini ibadah. Ibadah banyak banget, tapi masalahnya ibadah yang lain gak ada duitnya. Ibadah kerja itu ada duitnya, makanya kita doyan gitu. Fala haula wala quwata illa billah. Kita ingat Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah sholat sampai kakinya bengkak, Bapak-bapak sekalian. Sampai kakinya bengkak. Begitu ditanya, apa sebabnya? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Afala akuna abdan syakura. Tidakkah aku boleh menjadi hamba Allah yang bersyukur? Tandanya Rasul sallallahu alaihi wasallam siap menjadikan tubuhnya letih fisabilillah. Nah sekarang, siapa yang pernah sholat sampai kakinya bengkak dapat hadiah? Siapa yang pernah sholat sampai kakinya bengkak? Bukan asam urat, jangan asam urat. Asam urat sebelum sholat juga udah bengkak duluan ya. Karena kita nggak ada yang sanggup, dan memang nggak sampai diperintahkan bengkak, Pak. Ini levelnya beda aja Rasulullah SAW. Tapi Pak, tubuh kita ini butuh banget biar dia capek, tapi karena Allah.
Kita mesti ada waktu kita letihkan tubuh, ya lillah. Kita pengen ibadah, tapi kita mau ibadah yang tidak capek. Iya benar, tapi sekali-kali didik tubuh kita capek lillah, karena bakal Allah tanya ini tubuh kita. Ya kita tahu lah, sholat subuh ini kadang kita masih capek pengen tidur. Bangun, karena tubuh Anda akan ditanya oleh Allah. Dia capek luar biasa. Kadang baru pulang kantor, pulang kerja, maghrib, beres sholat maghrib, gak lama isya. Tadinya mau tiduran, isya udah datang. Datang ke masjid, capek. Iya biar tubuh Anda capek memang. Memang kita diciptakan untuk capek ibadah. Karena akan ditanya oleh Allah SWT tubuhnya buat apa. Sekarang kita tahu tubuh kita kadang capek untuk hal-hal yang kadang manfaat, kadang juga tidak manfaat. Maka kita harus berikan juga tubuh kita letihnya lillah. Karena itu semua ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Pak, ini 4 pertanyaan yang ada dalam riwayat Tirmidzi, ya. Namun bukan berarti pertanyaan-pertanyaan ini adalah sebuah pembatasan, bukan, ya. Tapi ada pertanyaan-pertanyaan lain yang memang Allah Subhanahu wa taala akan tanya. Di antara pertanyaan juga yang Allah Subhanahu wa taala tanya itu adalah tentang salat. Salat juga ditanya. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, "Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumil qiyamah as-salah." Amal pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala salat. Kalau salatnya baik, maka yang lainnya juga baik. Tapi begitu salatnya buruk, maka yang lainnya akan lebih buruk. Ya, yang lainnya akan buruk. Dalam hadis diriwayatkan Imam Ibnu Majah dan yang lainnya, Rasul sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadisnya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, jika salatnya baik maka baik, jika salatnya buruk maka buruk. Fa in intaqasa min fardhatihi syai'un, jika di dalam salat wajibnya ada kekurangan, maka Allah akan mengatakan, unzuru hal li 'abdi min tatawwu', lihatlah hambaku ini, apakah dia punya tabungan salat sunnah? Fayukammilu biha man taqasa minal fardhah, maka dengan salat sunnahnya ditambahlah yang wajib-wajib yang kurang-kurang dari wajib-wajib tersebut. Thumma yakunu sa'iru amalihi ala dhalik, kemudian seluruh amalnya seperti itu. Kalau dia ditanya oleh Allah, sudah sedekah yang wajib belum, zakat belum, ternyata zakatnya ada yang kurang-kurang, suka sedekah sunnah enggak? Kalau suka sedekah sunnah bisa ditambah. Faridah, salat wajibnya, kadang salat wajibnya berdiri di tempat yang sama, tapi rakaat pertama masih fokus, rakaat kedua mikirin kerjaan, kan kurang itu. Ditambah lewat mana? Sunnah. Ditambah lewat sunnah. Nah itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bapak-bapak sekalian rahimani wa rahimakumullah, nikmat kita itu ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Saya berikan sebuah hadis, Pak. Ini kita udah masuk itu belum? Syuruk? Sudah masuk? Taib. Ini hadis biar menjadi penutup buat kita semua. Dari Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu, dari ayahnya Zubair bin Awam. Qal, "Lamma nazalat thumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Saat Allah turunkan ayat surat At-Takatsur ayat ke-8, sesungguhnya betul-betul kalian akan ditanya oleh Allah tentang nikmat-nikmat yang kalian rasakan. Zubair ibn Awam bilang kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, kita bakal ditanya tentang nikmat-nikmat. Wa ayyu na'im? Nikmat apa? Kita cuma punya air sama kurma, nikmat apa yang mau ditanya?" Apa kata Rasulullah SAW? Ama innahu sayakun. Ya itu yang ditanya. Itu yang ditanya, air yang ditanya. Coba bapak rahimani rahimakumullah. Kalau air, kurma, Allah bakal tanya mana syukurnya, Allah bakal hisab mana syukurnya. Apalagi air yang warna-warni, yang dingin, apalagi makanan yang enak, yang lezat, apalagi kulkas yang penuh, apalagi makanan all you can eat, all, semuanya bisa dimakan. Terus nggak ditanya sama Allah? Ditanya sama Allah.
Itu kulkas yang kadang sampai makanan basi dalam kulkas ditanya oleh Allah. Ditanya oleh Allah. Kalau air aja ditanya, maka semua ditanya. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, bukankah aku telah menjadikan unta itu bisa untuk kalian tunggangi? Kendaraan unta itu ditanya oleh Allah. Kalau unta aja ditanya, gimana Innova? Gimana Avanza? Unta kalau lagi hujan Pak, basah. Kalau lagi panas kepanasan. Kita di mobil kan gak gitu. Unta aja ditanya, gimana motor-motor kita? Ditanya. Maka sebelum pertanyaan-pertanyaan ini menyerang kita, syukur-syukurlah kepada Allah. La tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kalian betul-betul akan ditanya tentang nikmat yang kalian rasakan, kata Allah. Maka keraplah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta kepada Allah agar Allah ringankan hisab kita. Allahumma hasibna hisaban yasira. Dan kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjadikan kita orang-orang yang pandai bersyukur. Allahumma a'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Barakallahu fikum. Ini yang bisa saya sampaikan sebagai bahan renungan bagi kita semua. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mungkin tidak ada pertanyaan kali ya. Aman ya insyaallah ya. Kan kita lagi siap-siap pertanyaan yang lebih menyeramkan ini. Oh ada ya, satu aja. Silakan Pak. Masalah sholat ya. Ya. Iya, barakallahu fiik. Sholat yang buruk bertingkat-tingkat. Pertama, sholatnya buruk itu adalah track record sholatnya buruk. Kadang sholat, kadang enggak, bolong-bolong. Ya, ini paling menyeramkan dari hal yang paling biasa kita lihat dari kaum muslimin. Bolong-bolong sholatnya. Orang kalau sholatnya udah berantakan, yang lain itu lebih berantakan. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan kepada seluruh bawahannya, inna ahamma amurikum alayya shalah. Paling penting bagi kalian, paling penting bagi saya wahai para pegawai, sholat, kata Umar. Karena siapa yang bisa jaga salat berpeluang bisa jaga amanah. Tapi siapa yang salatnya berantakan maka untuk ibadah yang lain maka akan lebih mudah dia tinggalkan. Itu keburukan salat yang paling parah itu. Salat bolong-bolong. Kita nggak ngomongin orang yang nggak salat sama sekali karena itu kafir. Ya, nggak mungkin orang Muslim nggak salat sama sekali. Ini salatnya bolong-bolong. Ya, yang kedua ya itu adalah salatnya yang tidak sempurna. Ya, salat tidak sempurna dinilai dari mana? Mulai dari wudunya. Ya, dimulai dari wudunya. Kalau dia tidak sempurna, ya. Lalu kekhusyuan di dalam salat, gerakan salatnya apakah sesuai dengan Rasul atau tidak. Nah, itu semua salat-salatnya keburukannya bertingkat-tingkat. Ya. Juga tentang orang-orang yang salat tapi sahun tapi malas. Ya, yuakhiruna shalah, sering mengakhirkan salat. Itu juga dari keburukan salat, ya. Makanya dalam ayat kita tahu fawailul lil musallin. Ada di antara orang-orang yang salat itu yang celaka. Kenapa? Buruk salatnya. Ya. Itu mungkin, dan karena Bapak udah tanya, ini masih ada hadiah nih, Pak. Ini masih ada hadiah. Boleh diambil sekalian, Pak. Ini insyaallah tidak sampai terlalu memberatkan hisab di hari kiamat. Ya, Pak. Ya, dan jazakumullah khair buat bapak-bapak sekalian, buat panitia, buat masjid, sekali lagi jazakumullah khair sudah memberikan waktu kepada saya untuk bisa sharing ilmu di tempat ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.